Hafsah ini mempunyai rumah yang sudah berdiri pada tahun 1960, jauh sebelum perusahaan Cina ini ada. Lambat laun berdirilah perusahaan itu. Setelah perusahaan itu ada, lewatlah mobil-mobil bertona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Ingat ya Wak, bukan jalan as. Inilah Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Fasyah. Hai Pak, karena kebijakan Bapak, rumah nenek saya rusak. Selanjutnya, angkutan mobil bertona sebesar yang melintas di... Nah, dari video yang di samping, siswi SMP tersebut mengkritik karena Pemkot Jambi itu memberikan izin kepada salah satu perusahaan asing untuk membangun pabrik di tengah permukiman padat penduduk. Membangun pabrik tersebut membuat rumah warga rusak karena banyak sekali truk bermuatan berat yang lalu lalang melewati lingkungan warga. Salah satunya rumah nenek siswi tersebut. Siswi tersebut mengatakan sudah hampir 10 tahun belakangan Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih melewati jalan lorongan warga sampai membuat rumah neneknya rusak. Padahal mestinya jalan itu hanya boleh dilewati kendaraan berbobot maksimal 5 ton. Nah, siswi SMP tersebut mengatakan bahwa Wali Kota Jambi, yakni Syarif Fasyah dan perusahaan tersebut diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Atas kritikan tersebut, siswi itu berujung dilaporkan ke Kabak Hukum Pemkot Jambi. Dari pengkritikan siswa terhadap Pemkot Jambi tersebut, memanglah termasuk ke filsafat kebebasan. Salah satunya menurut ahli. Nah, menurut Darlin, tahun 1909 mengenai konsep kebebasan. Bahwanya pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia itu bisa memilih tujuan yang ingin dicapainya dalam hidup, serta memperoleh sarana-sarana yang dapat mendukung bagi tercapainya tujuan hidup tersebut. Jadi, nenek siswi tersebut bernama Nenek Hafsah. Nenek tersebut mengaku bahwa dirinya dulunya adalah seorang veteran yang membantu mengobati para tentara saat melawan kemerdekaan. Veteran itu merupakan seseorang yang telah berdinas dalam militer atau angkatan bersenjata suatu negara dan telah mengalami pengalaman perang atau konflik bersenjata. Jadi, menurut pendapat kami mengenai siswi meminta keadilan untuk neneknya tersebut merupakan hal yang wajar. Mengapa demikian? Karena sudah pastinya siswi tersebut meminta hak dan keadilannya sebagai warga negara. Padahal sudah sepatutnya pemerintah daerah Jambi memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap masyarakatnya. Nah, dengan mengawasi dan memberikan laporan terkait pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi. Mengenai hal tersebut, pemerintah daerah Jambi seharusnya menemui nenek dari siswi tersebut secara baik-baik. Bukan seharusnya siswi tersebut dilaporkan tanpa membicarakan secara objektif mengenai permasalahan tersebut. Hal ini, siswi dan nenek Hafsah tersebut memang tidak dapat keadilan dan ketidakadilan yang menimpa mereka. Mengenal hal tersebut, pemerintah daerah Jambi seharusnya menemui nenek dari siswi tersebut secara baik-baik. Bukan seharusnya siswi tersebut dilaporkan. Nah, apakah perbuatan siswi SMP itu termasuk ke dalam penyampaian pendapat dan apakah termasuk ke dalam ranah pidana? Atas kritikan siswi tersebut termasuk ke dalam penyampaian pendapat dikarenakan meminta keadilan. Dengan adanya kemampuan untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat adalah bagian penting dari kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi. Nah, dalam masyarakat demokratis, pengkritikan ini dapat mencakup berbagai isu, termasuk masalah sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Nah, tujuannya untuk menyoroti ketidakadilan, ketimpangan, atau pelanggaran yang terjadi, serta meminta perbaikan atau perubahan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, dengan adanya dugaan pengkritikan Pemkot Jambi oleh siswi SMP yang berinisial SYF atas meminta keadilan sebagai warga negara, hal ini tidak termasuk ke dalam ranah pidana karena ranah pidana itu hanya berkaitan dengan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang diperlakukan sebagai kejahatan. Dari video tersebut termasuk ke dalam demokrasi, di mana demokrasi itu menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip kebebasan berpendapat karena hanya melalui kebebasan
kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.